apa-apa, gak punya modal. Barang apa yang diekspor? Aku gak ngerti apa-apa. Cari pembelinya gimana? Pokoknya banyak banget pertanyaan yang kayak gini yang sering banget gue temuin setiap hari. Mimpi gue sih intinya gue pengen ciptain banyak eksportir muda di Indonesia. Kenapa kayak gitu? Indonesia ini terlalu kaya untuk bisa dieksplor. Kita masih kekurangan eksportir. Produk Indonesia banyak yang harus diekspor. Duh, pokoknya kalau kalian keliling Indonesia, kalian yang orang daerah pasti kalian tahu kan. Sayang banget kalau misalnya produk-produk kalian gak bisa diekspor. Jadi ya intinya sih kenapa nggak kita belajar untuk bisa ekspor produk-produk yang ada di Indonesia. Kelasnya ada kok. Daftar di bisaekspor.com. Pelatihan 2 bulan. Kalau ada materi pasti ada tugas. Jadi intinya sih setiap kalian belajar pasti dikasih tugas. Ini namanya praktisi. Langsung praktek, langsung ekspor. Banyak yang nanya nih, bro, awal mula gue masuk dunia ekspor itu sebenarnya kebetulan. Awalnya sih gue cuma bikin arang, jadi kayak gue ngumpulin tempurung-tempurung kelapa setiap jam 5 pagi, terus gue bakar jadi arang, gue jualan ke Jakarta. Jualannya itu ke perusahaan-perusahaan yang mereka bikin restoran seafood kayak Jimbaran, Rumah Kayu Ancol, dan lain sebagainya. Tapi karena berhubung untungnya kecil banget dan kerjanya terlalu capek, akhirnya gue coba mikir ini barang jadi apa ya. Ternyata bisa diekspor, jadi barang arang ini diolah jadi briket terus masuk ke industri rokok Timur Tengah, yaitu sisa. Itu loh rokok yang pakai tabung tinggi itu, terus kalau yang dihirup asapnya banyak. Jadi awal mulanya kayak gitu. Terus karena gue sudah menggeluti dunia ekspor 6-7 tahun, gue jadi ngerti banget ternyata komoditas Indonesia itu andalan untuk diekspor. Sama seperti yang kamu sebutin tadi, Indonesia tuh gede banget ekspor yang komoditasnya tadi kamu sebutin. Jadi tolong deh manfaatin komoditas itu di daerah kalian dan bawa ke pasar internasional. Kali ini kita akan ngebahas jumlah kontainer yang diekspor dari Indonesia itu berapa banyak ya. Nah, ini volume ekspor Indonesia berdasarkan tahun 2018. Nah, ini ada beberapa negara ASEAN, Uni Eropa, Amerika, Australia, Afrika, Eropa. Kita lihat nih, yang biru itu Asia 73%, sisanya 23,1111, artinya paling banyak kita ekspor ke Asia. Nah, yang diekspor ini totalnya 609 juta ton. Gila, banyak banget. Yang ke Asia itu ada 443 juta ton, kan ini ribu ton ya, jadi 000 ton. Nah sekarang kita berasumsi satu kontainer 20 ton, jadi kita bagi coba. Nah jadi 443 juta ton kiriman ke Asia dibagi 20, berapa hasilnya? Gila, 22 juta kontainer guys per tahun. Itu baru ke Asia doang 22 juta, bayangin. Pertanyaannya ngirim apa aja sih mereka? Menurut kalian apa coba yang dikirim? Guys, kali ini kita pengen ngebahas. Bingung, produk apa aja sih yang bisa diekspor? Kita lihat nih, coba ya. Ini ada sebaran produk unggulan yang memang bisa diekspor. Contoh, kita mulai dari Sumatera. Sumatera itu ada produk yang bisa diekspor, pangan, ada 3.795 desa. Non-pangannya 2.350 desa. Tuh ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Jawa. Kita cek produk apa yang udah diekspor dan belum diekspor di daerah-daerah. Contoh ya, nomor pertama ya, Kabupaten Simeulue, Tupas Selatan, Swaklamatan deh. Sagu, komoditas non-pangan, cengkeh, ekspor tidak ada, kerjasama antar daerah tidak ada, kerjasama dengan pihak ketiga tidak ada. Padahal cengkeh permintaannya juga Eropa gila-gilaan, tapi produk tersebut belum bisa diekspor. Ini banyak banget deh datanya, ampun. Ada 400 halaman. Yuk ekspor, bantu petani lokal. Masih suka bingung kali belajar ekspor itu umur 19 tahun, itu juga by accident. Jadi kayak dipaksa ekspor lah, karena kan nggak tahu juga mau jualan kemana lagi. Jualan ke lokal nggak bisa, ya kenapa nggak coba jualan ke internasional? Ternyata laku. Jadi ya awal mulanya kayak gitu. Terus kalau ditanya ada yang ngajarin nggak ada yang ngajarin. Semua belajar dari pengalaman pribadi. That's why it takes berapa tahun ya, 6 tahun kurang lebih. Jadi semoga dengan harapan adanya kelas bisa ekspor, teman-teman gak usah ngalamin kesalahan-kesalahan yang gue lakuin dulu dan harus ngabisin waktu 6 tahun. Jadi harusnya 1 tahun aja bisa kok. Karena gue juga punya teman 1 tahun dia belajar ekspor, gue sharing-sharing. Sekarang sebulan 20 kontainer katanya. Semoga kamu juga bisa ya. Kita akan bahas komoditas yang salah satunya unggulan dari Indonesia. Yes, sesuai dengan foto di belakang, ini kelapa tapi kelapa tua. Kenapa kelapa tua? Karena banyak produk turunan yang bisa diambil dari kelapa tua. Coba kita cek ya. Nah guys, kenapa kelapa tua? Karena produk turunan yang bisa diambil tuh bisa jadi kopra yang pertama. Yang kedua, tempurungnya dibakar jadi arang, dijadiin briket.
Terus bisa jadi coconut oil. Nah, ini minyak goreng, makanya minyak goreng kelapa itu lebih mahal dari yang sawit. Terus coconut fiber. Nah, ini bisa diekspor ke China buat jok mobil BMW. Jadi serabut kelapa kita itu sebenarnya diekspor terus diproduksi di China untuk bikin bahan-bahan kayak gini nih, bahan bakunya. Nah, kopramil ini bungkil. Jadi kalau misalnya dibikin dari minyak goreng tadi, ini ampasnya buat pakan ternak. Nah, ada lagi, jadi kulit terluarnya itu digiling, dijadiin blok-blok kayak gini, namanya coconut pit. Jadi coconut pit ini sebenarnya untuk media tanam gitu loh. Nah, ada desiccated sama juga VCO. Hari ini kita akan bahas komoditas yang salah satunya unggulan dari Indonesia. Kita nggak bahas lagi soal komoditas ekspor yang memang dari Indonesia ini gede banget. Dulu kita impor ini, sekarang kita ekspor ini. Mau tahu apa? Yes, jagung. Jadi dulu kita impor jagung gila-gilaan, sekarang kita ekspor juga gede banget. Dari importir jagung, sekarang kita jadi negara eksportir jagung. Mau tahu? Sekarang pemerintah kita mampu menyetop impor 9,2 juta ton. Impor loh ya. Dan sekarang Indonesia ekspor jagung 372 ribu ton. Ya meskipun belum sebanyak 9,2 juta, tapi kita sudah mampu ekspor, itu yang keren. Nah guys, kalau pengen tahu jagung apa yang diekspor, sebenarnya yang diekspor itu jagung-jagung untuk pakan ternak, ini yang besar. Nah jadi kita harus belajar kalau kita mau ekspor produk, kita harus tahu nih meskipun produknya sama, tapi kebutuhannya apa. Supaya kita bisa menyiapkan produk dari Indonesia sesuai dengan kebutuhan market kita. Kurang lebih gitu caranya. Kalau teman-teman semuanya, sekarang gue pengen ngasih tahu tips awal kalau kalian mau ekspor. Yang pertama, kalian harus cari tahu dulu produk apa yang kalian mau ekspor. Yang kedua, kalian coba cari harga dan spesifikasi barang yang kalian mau ekspor. 3. Cari partner supply, dimana kalau kalian mau ekspor, kalian bisa pakai si partner ini. 4. Perbanyak supplier, supaya variasi harga dan produk dan spesifikasi kalian itu jadi banyak banget. Jadi buyer tinggal pilih dia mau yang mana, karena kalian punya semua. Selanjutnya, jangan lupa bikin website. Jadi website itu ibarat toko kalian. Kalau kalian jualan barang tapi nggak ada tokonya, terus orang mau lihat tokonya, kan mereka belum tentu percaya. Baru nanti cari buyer setelah sudah punya website. Supaya bayarnya nggak mental-mentalan. Kalau ada website biasanya buyer akan langsung bertransaksi. Karena percaya, tapi tergantung lagi sama kaliannya. Intinya bisa kok ekspor tanpa modal. Percayalah karena gue juga ngalamin kok. That's why gue sharing di kelas bisa ekspor. Kali ini kalian nggak akan nyesel lihat postingan ini. Karena sesuai dengan gambar di belakang, komoditas kopi menjadi komoditas unggulan. Dan gue pengen share bayarnya. Ini data bayarnya udah gue kasih ke kalian tinggal catat permintaan dari Amerika. Bayarnya Amerika tapi kirimnya ke Lithuania. Permintaan 100 ton, shipping termnya FOB atau CIF. Nih email sama nomor teleponnya, kalian bisa catat sendiri. Yang kedua, gue pengen bahas soal komoditas lain dari Indonesia itu coconut sugar. Gula kelapa gitu loh. Permintaannya dari Australia, mintanya granul jadi yang nggak halus-halus banget. Mintanya 1 kali 20 feet, artinya cuma satu kontainer ukuran 20 feet per bulannya, nggak banyak tapi kurang lebih ya 18 ton lah ya. Tujuannya ke Australia, pembayaran LC atau TT. Nah ini nama buyer sama email tuh, sama nomor teleponnya. Tapi kalian harus ingat ada hal yang lebih penting di luar buyer. Nah itu diajarin di kelas bisa ekspor. Kalau kalian gabung, kita akan support data buyer. Pagi guys, kali ini guys, konten ini yang pasti kalian lagi tunggu-tunggu. Kita akan bahas buyer tapi rempah-rempah. Cuman 2 produk yang kita pengen bahas soal bayarnya, jadi kita kasih data di 2 produk ini. Yang pertama, tebak ini apa? Ini cengkeh. Nah, kita akan kasih data bayar cengkeh. Mungkin ini informasinya tulisannya agak kepotong, tapi it's okay. Permintaannya 1 kali 20 container feet. Kirimannya ke Jebel Ali di Dubai. Nah, lihat nih, ini email sama nomor handphonenya. Pause, terus catat. Yang kedua, kita pengen bahas soal kayu manis atau cinnamon. Nah ini teman-teman kalau yang daerah Sumatera atau teman-teman yang punya teman di daerah Sumatera, kalian harus tahu ini. Permintaannya raw atau powder, bentuknya kirimannya karton. Permintaan 3 kontainer 20 feet, wow, 60 ton tuh. Kirimannya ke Thailand. Nah ini nomor handphone dan nama perusahaannya. Mau ekspor tapi nggak tahu caranya, sebenarnya ekspor itu mudah. Tinggal gabung aja di bisaekspor.com. Halo guys, konten ini sampai titik ini mulainya dari mana? Kayak beli Mercy, beli rumah, beli mobil harian. Yes, achievement ini gue dapetin di umur 24 tahun. Dan yang terpenting adalah ini bukan uang orang tua, murni uang sendiri. Waktu gue SD, gue jualan ini, namanya Tajos. Terus menangin game kartu Yu-Gi-Oh terus dijual.
Waktu SMP gue penyedia baju basket dan juga sepatu basket. Jadi gue jual ke teman-teman karena anak basket waktu itu. Masuk ke SMA, gue ini dancer. Jadi bener-bener nyari uang untuk bayar uang sekolah tuh dari dancer. Jadi juri, jadi peserta, apapun itu gue lakuin untuk dapetin uang bayar uang sekolah. Bener-bener hari itu tough banget, kita nggak punya uang sampai jualan sepatu KW di Taman Puring. Terus ikut MLM. Kalau sekolah nggak pernah bawa buku tapi bawa obat. Lanjut ya ke part 2. Jadi setelah gue lulus SMA, gue masuk ke Yogyakarta namanya ATK. Jadi masuk ke sini tuh karena beasiswa. Bayangin tuh waktu ospeknya disuruh botakin, kacau. Selama gue kuliah, gue dikasih modal sama bokap ini. Ini adalah pasta untuk nyablon baju, yes kayak gini. Untuk menyambung hidup karena nggak dapat uang jajan. Terus gue drop out dan gue jualan jadi sales busana muslim door to door. Yes guys, gue door to door di Karawaci bener-bener untuk jualan busana muslim. Ya gimana karena nggak punya ijazah kan. Terus gue balik ke Jogja, gue bikin usaha baru yaitu bikin produk tas kulit sama gelang kulit juga. Dulu gue punya brand namanya Rainer Vince dan gue selalu mimpi gue punya gedung kayak gini. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk ke Singapura. Gue jualan di Orchard Road guys. Dan gue tawarin orang-orang yang duduk di pinggir jalan. Karena bisnisnya nggak jalan jadi gue bisnis areng. Setiap jam 5 pagi gue ke pasar, abis itu gue bakar itu tempurung supaya jadi areng. Pembakarannya kayak gini guys. Terus gue jualan ke Rumah Kayu Ancol, Jimbaran Ancol. Ya di situ lumayan jalan. Lanjut part 3. Pasti kalian gak akan pernah nyesal lihat postingan ini. Setelah jualan areng ini gue berpikir apa yang bisa gue kerjain dari areng ini. Ternyata bisa jadi briket. Akhirnya gue cari investor untuk bangun pabrik. Nah ini produk-produk sisa yang kita kerjain. PT-nya Trinity. Terus gue bikin Universal karena kita pecah kongsi. Ya masalah bisnis lah. Terus gue bikin pabrik lebih gede dari sebelumnya. Terus gue punya perkebunan. Terus gue gak cuma olah briket, tapi gue olah seluruh produk turunan kelapa. Intinya harus lebih besar dari sebelumnya. Nah setiap produk-produk ini kita ekspor ke Rotterdam, ke China, ke Jerman, ke Inggris. Wah banyak deh, kita ada kiriman ke 15 negara. Nah fiber ini juga bisa buat jok BMW. Pokoknya semua produk turunan kelapa kita ekspor. Ya mulai dari sini bisnis akhirnya berkembang begitu cepat. Bahkan COVID ini kita juga nggak terlalu berpengaruh amat. Nah ini kontainer-kontainer yang kita kirim. Dan kemarin kita baru dapat customer yaitu Bulgaria dan Kanada. Sampai akhirnya dapat kesempatan untuk bantu Pak Menhub. Sampai akhirnya dapat kesempatan. Lanjut part 3, part 4. Seperti yang kalian tahu karena kiriman kontainer gue banyak banget setiap bulannya, akhirnya gue memutuskan untuk bikin logistik company. Namanya Piniship. Yes, ini dia. Jadi kita bikin Piniship itu dalam bentuk platform, ya kalau orang bilangnya startup lah. Namanya Piniship. Jadi kayak kita benar-benar bikin kayak Traveloka tapi khusus di laut. Sampai banyak banget media-media yang ngeliput kita. Mulai dari IDN Times, Kontan, banyak banget deh intinya. Intinya gue bikin logistik company itu untuk mempermudah ekspor. Jadi orang bilang ekspor itu susah, iya dulu. Tapi sekarang kayaknya udah enggak deh. Bahwa ekspor itu gampang banget sampai kita menang di acara Tinkubator. Lanjut gue partneran sama teman untuk bikin IT consultant gitu loh. Nah, jadi kita kerjain beberapa project perusahaan-perusahaan besar. Mulai dari mobile apps, AI, chatbot, IoT, blockchain, dan lain sebagainya. Ya sebenarnya sih itu dimulai dari ini semua. Mulainya dari sini, jadi benar-benar dapat uang itu dari ekspor. Sampai uangnya banyak, bisa kerjain bisnis-bisnis yang lain. Jadi ekspor itu hidup mati gue deh, sampai bisa kebeli ini. Life story.